terus berlanjut, Kremlin memerintahkan serangan, dan para tentara Rusia maju tanpa perlindungan dan dalam kondisi yang sangat buruk. Para tentara mencoba menyeberangi zona maut penuh drone untuk menghadapi pasukan Ukraina yang siap menghancurkan mereka. Yang tak terelakkan terjadi. Prajurit Rusia tewas dalam jumlah yang belum pernah terjadi sebelumnya. Pasukan Vladimir Putin hancur saat serangan drone menyebabkan kerugian militer terburuk Rusia dalam sejarah modern. Januari menjadi bulan penuh kematian bagi Rusia, dan drone Ukraina kembali jadi pusat aksi ini. Pada 5 Februari, Ukraina menyatakan telah menewaskan lebih dari 30.000 tentara Rusia selama Januari. Ketika kami bilang dieliminasi, maksudnya para tentara itu tidak akan kembali, mereka tidak hanya terluka atau ditangkap. Semua tentara ini telah dimusnahkan oleh drone Ukraina, dengan setiap kematian telah diverifikasi. Seperti yang dijelaskan oleh Presiden Volodymyr Zelensky, semua kerugian telah diverifikasi. Setiap serangan punya konfirmasi video di sistem Delta, kata Zelensky. Saat menyebutkan angkanya, kita akan bahas lagi sistem menarik itu. Menteri Pertahanan Ukraina, Mikhailo Fedorov, juga membahas pencapaian pasukan sistem tak berawak negaranya pada Januari. Lewat Telegram, Fedorov menyatakan pada Januari, pasukan pertahanan telah menyingkirkan lebih dari 30.000 tentara Rusia dan semua kerugian sudah diverifikasi. Setiap serangan memiliki konfirmasi video di sistem Delta. Pemimpin dalam hal ini, menurut hasil bulan ini, adalah unit khusus Alpha dari Sluzhba Bezpeki Ukraini. Bagian terakhir itu sangat menarik pada titik ini. Ukraina telah membuat papan peringkat untuk operator drone guna mencatat prestasi dan memberi penghargaan atas keberhasilan menghancurkan tentara Rusia. Sepertinya unit Alpha dari Dinas Keamanan Ukraina atau Sluzhba Bezpeki Ukraini mencatat jumlah pembunuhan tertinggi bulan ini. Mungkin bulan depan akan ada unit lain yang mencatatkan prestasi. Fedorov juga memberikan sedikit penjelasan lebih lanjut mengenai angka-angka tersebut dalam sebuah grafik yang ia bagikan di postingan Telegramnya. Jumlah pasti tentara Rusia yang secara terverifikasi dibunuh oleh Ukraina pada bulan Januari adalah 30.618, yang berarti sekitar 987 tentara Rusia tewas setiap harinya. Secara operasional, ini berdampak besar bagi Rusia karena kehilangan tentara dengan cepat, sehingga serangan mereka jadi terbatas dalam kekuatan dan jumlah. Tampaknya operator drone Ukraina juga ikut serta dalam 7.495 misi yang disebut Fedorov sebagai misi NRC selama bulan tersebut. Menurut PR Avta, misi NRC adalah misi yang dijalankan oleh robot darat Ukraina. Fedorov menyoroti Brigade Serbu Terpisah ketiga Ukraina sebagai unit unggulan dan menyatakan tujuan akhir Ukraina adalah agar robot menangani sebanyak mungkin tugas berbahaya di medan perang demi mengurangi risiko bagi prajurit. Namun, rincian spesifik tak sepenting angka utama. Bagi Putin, Januari adalah bulan saat Rusia kehilangan lebih dari 30.000 tentara, termasuk yang nyaris tak dianggap manusia olehnya. Masih banyak yang perlu dibahas, jadi tetap bersama kami sampai akhir video untuk mengetahui pencapaian Ukraina di Januari. Kami sudah membahas sistem Delta Ukraina sebelumnya. Negara itu memakai sistem ini untuk melacak jumlah korban oleh operator drone mereka, dan teknologinya sangat luar biasa. Agustus lalu, Kementerian Pertahanan Ukraina mengumumkan sistem Delta diterapkan di semua tingkatan militer Ukraina. Artinya, setiap unit kini dapat mengakses kumpulan data dan informasi berharga dari sistem tersebut, sehingga istilah kumpulan harta karun sangat tepat. Deskripsi teknis dari MOD untuk Delta berguna meski tidak benar-benar menjelaskan kekuatan sistemnya. Mantan Menteri Pertahanan Denis Shmyhal menyebut Delta sebagai ekosistem digital tempur yang memberi keunggulan teknologi pada angkatan bersenjata Ukraina. Sistem ini memungkinkan kesadaran situasi medan perang secara real-time, mendukung perencanaan operasional, serta memfasilitasi berbagi informasi dengan unit, brigade, formasi, dan sekutu jika diperlukan. Ini jelas alat intelijen dengan cakupan sangat luas yang hampir tak tertandingi di dunia. Kami akan memberikan Anda sebuah contoh. Setiap serangan drone yang diklaim Ukraina pada bulan Januari telah direkam oleh drone first person view yang melakukan serangan tersebut. Semua rekaman diunggah ke Delta agar semua orang bisa melihat, menjadi intelijen sangat berharga.
Setiap serangan drone bisa mengungkap lebih banyak informasi, seperti lokasi peralatan yang dipindahkan tentara Rusia di Ukraina. Sekarang, tambahkan drone pengintai ke situ. Setiap drone Ukraina yang mengintai udara mengunggah rekaman real-time ke Delta. Pengawas sistem bisa memerintahkan serangan cepat pada target yang terpantau drone Ukraina, lalu informasi itu dibagikan ke seluruh militer Ukraina. Masih banyak lagi. Pada Agustus lalu, Shmyhal menyatakan Delta mendukung penargetan 2.000 aset Rusia per hari, sekitar 730.000 target terverifikasi per tahun. Delta mungkin adalah sistem terpenting yang dimiliki Ukraina saat ini. Kami fokus pada rekaman drone. Namun, menurut Gray Dynamics, gambar dan video dari intelijen manusia, sensor, satelit, dan sumber lain yang dapat mengirimkan informasi digital, semuanya dikirim ke Delta. Hasil dari semua informasi ini, secara sederhana, adalah sebuah peta bergambar besar yang menunjukkan lokasi pasukan Rusia. Peta itu menjadi kunci setiap keputusan Ukraina di darat dan udara. Inilah perang berpusat jaringan, dan dalam kurang dari 4 tahun, Ukraina sudah menjadi ahlinya. Berkat Delta, Ukraina tahu persis berapa banyak tentara Rusia yang mereka bunuh pada bulan Januari, dan Delta jugalah yang memungkinkan kita melihat hal itu. Korban tewas bulan Januari terjadi setelah Ukraina sebelumnya menimbulkan banyak korban pada penjajah Rusia. Sebagai contoh, pada bulan Desember, Zelensky mengklaim bahwa Ukraina telah membunuh 35.000 tentara Rusia selama bulan itu. Itu 2 kali lipat jumlah tentara Rusia yang tewas pada Desember 2024. Namun, belum jelas apakah semua korban ini akibat drone atau korban yang diverifikasi dari semua sumber. United 44 Media menyebut korban tewas pada 26.000, sementara Oktober hampir 25.000, semuanya diverifikasi Delta. Apa yang terjadi di Januari bukan sekadar peristiwa tunggal, melainkan pola baru dalam perang Ukraina. Banyak alasan mengapa banyaknya korban tewas Ukraina tiap bulan justru merugikan Rusia. Kamu akan segera tahu semua alasannya, tapi sebelumnya ada poin penting. Jumlah korban tewas yang dilaporkan Ukraina di Januari hanya yang terverifikasi lewat Delta. Jumlah sebenarnya kemungkinan lebih banyak. Delta hanya mencatat korban yang terdata dan diunggah ke sistem. Tidak semua korban yang dicapai Ukraina. Misalnya, artileri Ukraina menghancurkan lubang perlindungan Rusia. Serangan seperti itu bisa membunuh beberapa penjajah Putin, tapi kematian itu hanya terverifikasi jika direkam atau difoto. Itu sulit dilakukan ketika mayat-mayat berada di parit atau bersembunyi di dalam bunker. Ukraina lebih fokus pada hal penting daripada membuang drone untuk memeriksa semua lokasi yang hancur. Cukup tahu lokasinya sudah hancur. Dalam kasus ini, kematian tidak dihitung. Serangan terhadap Rusia yang tidak tercatat terjadi tiap hari. Artinya, ribuan kematian lagi kemungkinan akan ditambahkan ke data yang diungkap Ukraina. Mengubah bulan yang sudah buruk bagi Putin menjadi bulan yang bisa menunjukkan bahwa perubahan nyata telah terjadi dalam perang ini. Seakan situasi Rusia tak bisa lebih buruk, Ukraina menyatakan tidak akan lengah. Korban tewas terverifikasi, 30.000 dalam sebulan sudah banyak, tapi bagaimana jika 50.000? Itulah target bulanan yang telah ditetapkan oleh Fedorov untuk drone Ukraina pada tahun 2026 dalam sebuah langkah yang dirancang untuk membuat biaya perang, baik dari segi uang maupun tenaga manusia, menjadi tidak dapat dipertahankan bagi Rusia. Kemungkinan kita akan mencatat lebih banyak bulan pemecah rekor di 2026 jika perang masih berlangsung hingga akhir tahun. Operator drone first person view Ukraina menjadi sorotan utama Januari, namun operator pertahanannya juga penting. Fedorov akan menjelaskan. Operator drone interceptor menembak jatuh syahid terbanyak dengan Nemesis memimpin. Menteri Pertahanan Ukraina menyampaikan ini di Telegram. Kami terus meningkatkan efektivitas sistem pertahanan udara kecil demi melindungi langit. Bersama mitra, kami menghentikan musuh memakai teknologi barat untuk menyerang warga Ukraina. Fedorov tidak memberikan angka, hanya mencatat rekor operator drone pencegat Ukraina, namun mereka memang perlu memecahkan rekor. Menurut Ukraina Inform, Rusia meluncurkan lebih dari 6.000 drone serangan jarak jauh. Kemungkinan drone Shahid dan varian dari desain Shahid
pada Januari 2026. Jumlah drone yang sangat besar dikirim untuk membanjiri pertahanan udara Ukraina. Semakin banyak drone yang dihancurkan pencegat Ukraina, semakin baik bagi pertahanan udara lain yang dapat fokus menembak jatuh rudal dan bom berpemandu yang biasanya diluncurkan Rusia bersamaan dengan drone. Semua ini tidak baik untuk Rusia. Sebelum kita bahas lebih lanjut, Anda sedang menonton acara militer. Jika belum berlangganan, sekarang waktu yang tepat. Jika Anda ingin wawasan lebih tentang pertahanan Ukraina terhadap agresi Putin. Kami sudah beberapa kali menyebut bahwa pencapaian Ukraina di Januari akan berdampak pada medan perang. Dampaknya sederhana, Ukraina terus menjaga tempo tinggi membunuh tentara Rusia. Seperti yang sudah kami soroti, ini bulan kedua, berturut-turut drone Ukraina mencatat lebih dari 30.000 korban. Dan bulan keempat, Ukraina mencapai atau melewati 25.000 korban. Apa yang kita lihat di sini adalah hasil dari bertahun-tahun fokus Ukraina dalam berinovasi di bidang drone yang kemudian mewujud menjadi jenis strategi baru yang belum pernah terlihat sebelumnya. Prajurit Rusia tidak akan tewas dalam jumlah besar seperti ini jika Ukraina membatasi diri untuk bertempur dengan jenis peperangan yang diinginkan oleh Putin. Jika Ukraina hanya memperkuat pertahanan dan melawan serangan tank, kendaraan lapis baja, artileri, dan prajurit Rusia, pasukan Putin pasti sudah maju lebih cepat di Ukraina. Namun para prajurit itu nyaris tidak maju, dan alasannya adalah puluhan ribu dari mereka hancur berkeping-keping. Jauh sebelum mereka mencapai posisi yang seharusnya mereka serang, Ukraina menciptakan zona bukit dengan drone first person view dan pertahanan lain di depan benteng yang harus dijatuhkan Rusia. Politico menyebut pada November, hasilnya tercipta zona abu-abu mengerikan, di mana drone terus memburu target. Zona abu-abu ini sering membentang hingga 20 km dari garis depan. Tak ada pihak yang ingin tentaranya di zona abu-abu, Ukraina pun tak perlu mengirim siapapun. Rusialah yang melancarkan serangan-serangan ini, yang berarti Rusialah yang mengirim ribuan tentaranya untuk melintasi apa yang kini menjadi setara dengan wilayah tak bertuan di masa modern. Wilayah tak bertuan yang muncul saat Perang Parit di Perang Dunia I. Pertahanan Ukraina kini sangat bergantung pada zona maut ini, yang terbukti efektif. Rusia harus mengorbankan banyak tentara dan perlengkapan untuk melintasinya. Sementara itu, para pembela Ukraina tetap bertahan di belakang dan membiarkan para tentara musuh masuk ke dalam jebakan maut itu sendiri. Saat pasukan Rusia menembus, mereka sangat lelah. Bagi Ukraina, kerugian pasukan Rusia menciptakan celah di zona pembantaian yang bisa dimanfaatkan untuk serangan balasan terarah. Ukraina tidak perlu mengirim ribuan tentaranya. Setelah zona pembantaian dikuasai ribuan drone, Ukraina dapat melancarkan serangan balasan. Tanggal 5 Februari juga membawa sebuah pengungkapan menarik lainnya. Menurut NBC News, Zelensky telah mengakui bahwa 55.000 tentara Ukraina telah tewas dalam pertempuran melawan Rusia. Ini adalah tragedi bagi Ukraina. Namun, hal ini juga semakin menyoroti betapa efektifnya Ukraina mempertahankan wilayahnya dari agresi Rusia. 55.000 lebih sedikit dari jumlah kematian yang ditimbulkan Ukraina pada pasukan Rusia di 65.000. Dengan kata lain, Rusia telah kehilangan lebih banyak tentaranya dalam 2 bulan dibandingkan dengan jumlah tentara yang hilang oleh Ukraina dalam hampir 4 tahun pertempuran. Kami mendapat lebih banyak wawasan tentang angka ini. Pada Februari 2025, Zelensky menyatakan 46.000 tentara Ukraina tewas. Jadi, selama setahun terakhir, Ukraina hanya kehilangan 9.000 tentara dengan 750 per bulan. 40 kali lipat jumlah itu hanya pada bulan Januari, yang merupakan statistik yang mengejutkan. Itu mengungkapkan 2 hal. Strategi Rusia tidak berhasil, dan Ukraina berhasil memanfaatkan drone mereka untuk menimbulkan korban besar sekaligus melindungi nyawa tentaranya sendiri. Sekali lagi, kita kembali pada poin tentang bagaimana Ukraina telah sepenuhnya mengubah aturan peperangan dari apa yang dipikirkan Putin. Tidak ada pertahanan sebanyak apapun yang tampaknya bisa membantu Rusia. Jaring dan gangguan sinyal bisa dipakai di wilayah pendudukan untuk mencegah drone Ukraina
melakukan kerusakan. Namun, di zona pembantaian, para tentara Rusia harus bertahan sendiri, bahkan secara harfiah dalam beberapa kasus, karena Rusia mengirimkan infanterinya untuk menyerang pertahanan Ukraina. Dengan hanya 4-6 tentara per unit, sedikit saja masalah bisa membuat unit-unit itu tercerai-berai. Saat melintasi zona pembantaian, tentara Rusia panik berlarian seperti ayam tanpa kepala, hingga akhirnya drone menemukan mereka dan Delta mendapat rekaman baru. Satu-satunya hal yang bisa menggagalkan strategi zona pembantaian Ukraina adalah kehabisan drone. Hal itu akan memaksa para tentaranya untuk mengambil peran yang lebih aktif lagi dalam mempertahankan kota-kota Ukraina daripada yang sudah mereka lakukan sekarang. Namun, harapan apapun yang dimiliki Putin agar hal itu terjadi sudah pupus. Pada 26 Januari, Militani melaporkan bahwa Ukraina berencana memproduksi lebih dari 7 juta drone dari berbagai jenis pada tahun 2026. Jumlah itu diungkapkan oleh Wakil Menteri Pertahanan Ukraina, Serhai Boyev. Dia menambahkan bahwa drone Ukraina telah memungkinkan terciptanya apa yang dia sebut sebagai zona serangan, yaitu zona mematikan sejauh 20 km. Dengan meningkatnya produksi drone, Ukraina berencana memperluas zona mematikan ini hingga 100 km atau sekitar 62 mil. Cara ini dilakukan dengan menyerang target Rusia di kedalaman operasional serta menghancurkan tentara dan peralatan yang mendekati pertahanan Ukraina. Ini merupakan evolusi lanjutan. Ukraina akan memakai drone serangan jarak menengah untuk menyerang logistik, pusat komando, dan pasukan di belakang garis tempur. Sementara drone first person view mereka makin menyulitkan musuh. Neraka bagi para tentara yang benar-benar berada di garis tersebut. Dan selama itu juga, Delta akan memberikan informasi kepada para tentara Ukraina yang kini semakin mampu menggunakan drone untuk melakukan pekerjaan yang sebelumnya akan menempatkan mereka pada risiko besar. Pada 2026, Ukraina mulai melakukan apa yang disebut media United 24 sebagai membelokkan kurva. Hingga saat ini, Rusia tak hanya menggantikan tentaranya yang hilang, tapi juga merekrut banyak sehingga jumlah pasukannya di Ukraina berlipat ganda. 50.000 kematian yang ditetapkan Fedorov menjadi kunci mengatasi jumlah personel Rusia. Media 24 menjelaskan ini sangat penting untuk perang di Ukraina. Selama 4 tahun perang, Moskow telah mengerahkan semua pasukannya dan kehilangannya, yaitu 1,2 juta orang, lalu merekrut jumlah yang sama lagi. Setelah melancarkan invasi skala penuh dengan 160.000 tentara kelompok Rusia di wilayah Ukraina, kini telah melebihi 700.000 tentara. Demikian menurut media tersebut. Membalikan tren berarti menghentikan Rusia, menggantikan tentara yang hilang, dan memperkuat pasukannya. Dengan kata lain, tujuan Ukraina sekarang adalah menimbulkan begitu banyak korban jiwa di pihak Rusia setiap bulannya, sehingga para perekrut Putin tidak mampu mengejarnya. Jika Ukraina bisa mencapai titik itu, 700.000 tentara akan segera menjadi 650.000, lalu 600.000 dan seterusnya. Yang pada akhirnya akan membuat satu-satunya keunggulan yang masih dimiliki Rusia atas Ukraina lenyap begitu saja. Bulan-bulan terakhir sangat penting bagi Ukraina karena terjadi perubahan arah. Menurut Kiev Independent, Rusia hanya berhasil merekrut 27.400 tentara kontrak baru pada bulan Desember. Ukraina membunuh sekitar 35.000 pasukan Putin bulan itu, sehingga Rusia kekurangan sekitar 7.600 tentara pada Desember. Kita belum tahu apakah perekrutan Rusia lebih berhasil di Januari dibanding sebelumnya. Meskipun demikian, Rusia memiliki 400.000 rekrutan baru pada tahun 2026 yang berarti sekitar 33.300 per bulan. Januari bisa saja menjadi bulan lain di mana kerugian tak tergantikan Rusia melebihi jumlah perekrutannya. Dan tidak ada jaminan bahwa target yang telah ditetapkan Rusia untuk dirinya sendiri benar-benar akan tercapai. Jumlah tentara Rusia tewas di Ukraina melebihi yang bisa direkrut Rusia. Kurvanya mulai melengkung. Jika Ukraina bisa menewaskan 50.000 tentara Rusia per bulan, situasinya akan berubah drastis dan harapan terakhir Putin mengalahkan Ukraina hancur. Ukraina sukses mengubah senjata yang awalnya dianggap aneh menjadi salah satu yang paling efektif dalam perang modern. Kelompok Lazar berperan penting dalam menjadikan drone Ukraina efektif, membantu Ukraina mengubah perburuan tentara Rusia menjadi operasi 24 jam non-stop seperti McDonald's. Cari tahu lebih lanjut tentang apa artinya itu di video kami. Dan jika Anda menikmati video ini,
pastikan Anda berlangganan The Military Show untuk liputan terbaru tentang keberhasilan Ukraina melawan Rusia. Dan seperti biasa, terima kasih telah menonton.